Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Brown ini. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari lebih jelas mengenai biologi yang ada di dalam makhluk hidup atau bagaimana penggunaan biologi dalam makhluk hidup. Sebelum kita masuk ke dalam biologi, ya, penggunaan biologi dalam aktivitas sehari-hari, maka kita coba mempelajari terlebih dahulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan biologi. Ya. Maka kalau kita lihat atau kita ketahui, ya, biologi itu merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Yunani, di mana ada istilah bios dan ada istilah logos. Jadi kalau kita lihat, bios itu adalah hidup, ya, dan logos adalah ilmu. Maka kalau digabungkan biologi dan biologi itu maka menjadi suatu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan organisme yang hidup. Nah, kalau kita berbicara tentang organisme ya yang hidup, maka organisme yang hidup itu adalah makhluk hidup yang terdiri dari satu sel ataupun beberapa sel. Contohnya yang satu sel adalah bakteri, sedangkan yang beberapa sel itu adalah ya manusia, jamur, dan juga hewan. Nah, kalau kita lihat dari aspek ilmu biologi itu sendiri, ya berkisar dari studi tentang mekanisme molekuler yang ada di dalam sel. Sehingga biologi itu mengakui bahwasannya sel itu sebagai unit dasar dalam makhluk hidup atau dasar dalam kehidupan. Sedangkan gen itu sendiri merupakan sebuah unit dasar yang mempelajari tentang keturunan dan evolusi, ya, sebagai mesin yang mendorong terjadinya penciptaan dan juga kepunahan suatu spesies. Lalu selanjutnya tentang biologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau penggunaan biologi dalam kegiatan sehari-hari ataupun khususnya karena kita berada di teknologi pertanian, maka tentu kita akan mempelajari sedikit banyaknya tentang bahan-bahan ataupun teknologi pertanian itu sendiri. Maka bagaimana teknologi pertanian itu, ya, bagaimana penggunaan biologi dalam teknologi pertanian, salah satunya adalah penggunaan bioteknologi. Jadi bioteknologi di sini adalah sebagai alat, ya, tools untuk apa? Untuk mengimprove, ya, mengimprove dari hasil-hasil pertanian, baik dia dari tanaman ataupun dari hewan, ya. Sehingga bioteknologi ini memiliki peran yang cukup penting dalam apa? Dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan juga bisa meningkatkan produksi dari apa? Dari pertanian ataupun dari peternakan tadi. Jadi kalau kita lihat maka efek positifnya, ya, menggunakan bioteknologi dalam produksi-produksi yang dihasilkan dari pertanian adalah apa? Meningkatkan jumlah produksinya. Lalu yang kedua apa lagi? Membuat produk-produk baru, ya. Misalnya dulu kalau makan buah cuman buah segar saja, sekarang ada istilahnya keripik buah. Nah, itu kan penggunaan teknologi, ya. Ada mesin pertaniannya. Ataupun dulu kalau cuman susu, ya, susu itu kan cuman ya dalam bentuk cair saja, ya dinikmatinya harus dalam keadaan segar. Tapi sekarang bisa dalam bentuk lain seperti yogurt. Nah, itu kan adalah teknologi-teknologi yang menggunakan makhluk hidup, ya, atau istilah lainnya disebut dengan bioteknologi. Jadi bioteknologi ini sendiri terbagi menjadi dua, ada yang konvensional, ada yang modern. Nah, kalau konvensional, maka dia adalah suatu teknologi yang menggunakan makhluk hidup, ya, secara langsung, ya, yang bersentuhan langsung dengan produk. Contohnya apa? Contohnya adalah fermentasi, ya, seperti misalnya keju ataupun yogurt, ya, tape. Nah, itu merupakan bioteknologi secara konvensional. Sedangkan kalau bioteknologi secara modern, yang kedua adalah bioteknologi yang menggunakan proses-proses ketiga seperti rekayasa genetik. Jadi tidak langsung terhadap produknya, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa munculnya bioteknologi modern? Karena jumlah penduduk yang terus meningkat dan produk makanannya itu pasti akan habis. Artinya apa? Dia tidak bisa mengimbangi. Karena tidak bisa mengimbangi antara jumlah populasi, maka bahan-bahan produk pertanian ataupun organik tadi itu harus ditingkatkan. Salah satu cara meningkatkannya adalah dengan bioteknologi modern. Karena kalau tidak ditingkatkan, maka jumlah populasi meningkat tapi makanan menjadi apa? Menjadi langka.
Efeknya apa kalau langka? Ya pasti terjadi kerusuhan ya. Seperti kalau di zaman-zaman dulu itu mungkin yang masih ya, kalau adik-adik sekalian pasti ya belum lahir ya di zaman itu ya. Di zaman kerusuhan di zaman tahun 98 itu kan terjadi proses seperti itu, krisis moneter. Di mana jumlah pangan itu jumlah pangannya itu dia menjadi limit ya, terbatas, sehingga terjadinya peningkatan ekonominya. Jadi jualnya jadi mahal. Sehingga orang-orang menengah ke bawah kan nggak bisa beli. Akibatnya apa ya tadi? Karena perutnya kosong, maka otomatis dia akan menggunakan segala cara untuk bisa makan. Nah, itulah terjadinya krisis. Ya. Sehingga kita tidak ingin sampai ke sana. Maka dibentuklah bagaimana ketahanan pangan itu bisa bisa mensubsidi atau bisa ya memberikan pangan itu sesuai dengan jumlah populasi dari makhluk hidup, ya khususnya manusia. Kalau kita lihat peranan dari ilmu biologi itu sangat luas sekali ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sekalian mempelajari lebih detail, ataupun kalau bisa dilihat di rumahnya, itu pasti ada kandungan biologi, baik dari makanannya, baik dari mungkin dari make up-nya ataupun industri tekstilnya, itu semuanya ada dari biologinya ya. Contohnya saja misalnya begini ya, beberapa biologi berperan dalam produksi makanan dan minuman. Ya seperti tempe, tahu, yogurt. Nah, semua itu kan berasal dari biologi. Karena tidak mungkin manusia memakan sesuatu yang bukan dari organik. Ya. Organik itu ya bisa ya, tadi organik ya dari makhluk hidup. Tapi kalau anorganik itu ya kayak besi, manusia makan besi kan enggak? Nah, jadi kita kan pasti memakan makanan organik. Nah, organik itu berarti dari makhluk hidup, ya, dari istilah biologi. Begitupun juga dengan produksi minuman. Ya, kalau kita lihat sekarang kan sudah banyak ya, dari yogurt, dari susu, ya, ataupun yang lainnya, itu kan juga merupakan proses dari fermentasi. Ya, jadi ada peran biologi dalam produksi minuman itu sendiri. Lalu selanjutnya ada produksi berperan dalam kecantikan ya, ataupun istilahnya ya, untuk facial lah seperti itu. Nah, itu kan semuanya juga ada peran biologinya ya. Bagaimana bisa membuat wajah itu kelihatan lebih moist atau lebih lembut atau lebih lembab, itu kan pasti ada peran biologinya, entah menggunakan bakteri atau menggunakan jamur ya. Jadi ada proses biologi di situ, ada bioteknologinya di situ. Bisa menggunakan secara modern atau juga bisa secara konvensional. Juga biologi berperan dalam produksi bahan bakar. Nah, ini sangat lagi tren saat ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat energi dari fosil itu kan semakin tahun pasti akan semakin turun ya. Turun apanya? Turun cadangannya. Karena kita pakai terus. Sedangkan fosil itu kan tidak diregenerasi. Dia hanya simpanan, lama-kelamaan akan hilang. Ya, tinggal menunggu saja kapan hilangnya atau habisnya cadangan fosil kita. Sehingga mau tidak mau untuk ke depan kita perlu ada teknologi dari sisi energi ini yang bisa bisa renewable, bisa dikembangkan lagi, bisa dibuat ulang ya. Makanya nanti ada istilah biofuel, ya, artinya fuel yang berasal dari makhluk hidup. Ada biogas, gas yang berasal dari makhluk hidup juga ya. Nah, itu biodiesel, karena tidak semua fuel itu bisa untuk diesel ya. Nah, ada yang misalnya bioetanol, dia biofuel tapi tidak bisa digunakan mesin diesel. Jadi ada biodiesel sendiri. Nah, itu adalah beberapa energi ya, yang digunakan nantinya menggunakan jasa ataupun menggunakan peran biologi makhluk hidup dalam pembuatan produk tersebut ya. Lalu selanjutnya apa efek negatifnya? Tadi kita bicarakan tentang efek positifnya ya, bisa menghasilkan produk lebih banyak, bisa menghasilkan produk baru, ada alternatif produk. Lalu apakah ada efek negatifnya? Tentu semua yang dibuat dari manusia itu pasti ada positif, ada negatifnya. Ada kelemahannya, ada kelebihannya. Nah, yang menjadi kelemahannya misalnya di sini kita membuat suatu teknologi ya, misalnya pestisida ataupun jenis-jenis lain ya, ataupun ada proses genetik. Misalnya mungkin adik-adik sekalian pernah mendengar ya istilahnya itu ya, genetik, misalnya buah digenetikkan menjadi lebih besar, warnanya lebih manis dan seterusnya. Itu kan dia ada peran genetik dalam proses pembuatannya. Tapi itu semua pasti ada negatifnya. Misalnya rekayasa genetik itu bisa jadi membuat terjadinya hilangnya
plasma nutfah. Artinya apa? Ketika Anda membuat mangga yang tadinya aslinya hijau, Anda rekayasa genetik menjadi warna kuning. Akibatnya apa? Warna kuning misalnya diperluas. Sehingga yang terjadi apa? Terjadinya kepunahan spesies pada mangga warna hijau. Itu kan artinya Anda menghilangkan spesies induknya. Yang ada adalah induk yang sudah direkayasa genetik. Sehingga induk aslinya atau orang aslinya itu akan hilang. Nah, itu merupakan salah satu efek negatif dari penggunaan bioteknologi. Ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya cukupkan untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan bertemu kembali membahas makhluk hidup ataupun membahas tentang biologi dengan tema-tema yang lebih seru lagi. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.